perangkat lunak untuk sistem berbasis mikrokomputer dan jaringan komputer. Kemudian diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan masalah-masalah kerekayasaan. Jadi bab ini menjadi pokok dari learning outcome prodi untuk 2 poin ini. Dan khusus untuk materi ini ya, yaitu course learning outcome-nya adalah memahami apa itu notasi algoritma. Nah, kita masuk ke materi notasi algoritma, contoh dari notasi algoritma ini. Sebelumnya, ini ada pertanyaan. Pernahkah kamu membaca resep memasak mie? Nah, sepertinya semua sudah pernah ya membaca resep memasak mie gitu ya, prosedurnya dari bagaimana kita bisa masak mie gitu kan, dimulai dari berapa kebutuhan air yang diperlukan gitu, terus kemudian berapa lama airnya harus sampai mendidih, kemudian mie-nya dimasukkan, terus kemudian berapa lama itu harus ditunggu sampai mie-nya cukup lunak gitu, terus kemudian ditiriskan, kemudian kasih bumbu begitu ya. Nah, itu contoh pemecahan masalah yang dilakukan secara prosedural gitu kan, dimulai dari mengambil air, kemudian memasak air begitu. Itu contoh bagaimana suatu masalah atau ya suatu kasus dipecahkan secara tahap demi tahap gitu. Nah, notasi algoritmik itu adalah atau notasi algoritma ini dipakai sebagai standar penulisan teks algoritma yang dapat ditulis di atas kertas dan dia berorientasi pada desain. Jadi seorang programmer itu menuliskan notasi algoritmik itu bisa di atas kertas yang bisa difahami oleh seorang programmer atau programmer lain gitu ya. Itu merupakan jadi apa yang dituliskan di atas kertas tersebut belum bisa difahami oleh komputer. Itu hanya tujuannya untuk bisa difahami oleh seorang manusia atau seorang programmer. Nah, kemudian algoritma ialah solusi detail secara prosedural dari suatu persoalan yang diberikan dalam notasi algoritma, yang dituliskan dalam notasi algoritma. Ya, algoritma itu adalah solusi detailnya atau solusi tahap demi tahap yang dituliskan dalam notasi algoritma. Nah, bagian dari notasi algoritma terdiri atas 3 hal, yaitu judul atau header, kemudian kamus, dan yang ketiga adalah bagian algoritma itu sendiri. Nah, di dalam notasi algoritma itu ada nama atau identifier yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu tipe, tempat penyimpanan, suatu konstanta, atau suatu fungsi, atau suatu prosedur, atau modul algoritma, dan nama tersebut harus bersifat unik atau unik. Jadi satu nama itu hanya bisa dipakai untuk mengidentifikasi suatu hal yang unik. Misalkan untuk dipakai untuk mengidentifikasi suatu konstanta, untuk konstanta lain dia harus pakai nama yang berbeda. Atau digunakan untuk mengidentifikasi suatu fungsi, maka fungsi yang lain dia harus pakai nama yang berbeda. Gitu. Dia harus bersifat unik untuk suatu identifikasi tertentu. Jadi tidak boleh ada 2 nama yang punya fungsi yang sama atau punya identifikasi yang sama.
Ini contoh notasi algoritmik. Tadi ada 3 bagian dari notasi algoritmik, yaitu judul, kamus, dan algoritma. Judul ini adalah teks dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia karena programnya adalah bahasa Indonesia agar difahami oleh seorang yang berbahasa Indonesia untuk memudahkan pembacaan teks algoritma. Kemudian di bagian judul juga ada spesifikasi teks algoritmik secara umum. Nah, judul ini tujuannya untuk mempermudah seorang programmer paling tidak mengetahui apa itu yang ada dituliskan di dalam algoritma. Gitu. Kemudian bagian kedua adalah kamus. Bagian kedua dari notasi algoritmik itu adalah kamus. Pada bagian ini itu dilakukan pendefinisian nama konstanta, nama variabel, spesifikasi prosedur, spesifikasi fungsi, gitu. Jadi nama-nama konstanta, kalau ada nama-nama variabel, kalau ada spesifikasi suatu prosedur atau spesifikasi suatu fungsi, itu perlu didefinisikan, yaitu ada di bagian kamus ini, di bagian kedua. Kemudian algoritma sendiri. Pada bagian ini, semua teks yang tidak dituliskan di antara tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup harus dianggap sebagai notasi algoritmik. Gitu. Jadi bukan yang tidak di antara tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup itu adalah notasi algoritmik. Yang tujuannya untuk menjelaskan suatu algoritma begitu ya, agar mudah difahami. Yang tidak bisa dieksekusi oleh komputer. Nah, kemudian agar notasi algoritma itu dapat agar algoritma itu dapat difahami oleh komputer, dia harus dirubah ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini contoh notasi algoritma yang diubah ke dalam bahasa program, begitu ya. Ini contohnya. Dan 3 bagian atas itu adalah bagian judul. Ada kursor nggak kelihatan. Ya, 3 bagian atas ini judul, ada file, nama file .c karena nama filenya .c, filenya disimpan dalam C karena kita pakai bahasa pemrograman di mata kuliah ini adalah bahasa C. Kemudian ada nama program di baris kedua, dan kemudian spesifikasi teks algoritmik secara umum. Itu di baris ketiga. Ini 3 bagian atas ini adalah bagian judul, gitu ya. Nah, ini dituliskan di antara tanda miring ini dan bintang. Di awal tanda miring dan bintang, di akhir bintang dan tanda miring. Nah, di dalam bahasa program atau di dalam bahasa C, semua yang dituliskan di antara 2 tanda ini itu adalah deskripsi atau keterangan. Nah, di antara tanda ini adalah deskripsi atau keterangan. Jadi yang tidak dieksekusi oleh program. Jadi kalau di dalam bahasa C, kalau kita ingin menuliskan suatu deskripsi, itu kita tuliskan dengan menggunakan di antara tanda miring, bintang dan miring seperti ini. Hanya sebagai keterangan yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Kemudian bagian kedua tadi dari notasi algoritmik adalah kamus. Nah, di dalam kamus ini kita deklarasikan nama variabel, misalkan kalau ada variabel di situ, atau nama konstanta, atau nama fungsi, atau nama spesifikasi suatu prosedur, atau spesifikasi fungsi, begitu. Perlu definisikan atau perlu deklarasikan di sini. Kemudian yang bagian ketiga dari notasi algoritma adalah algoritmanya itu sendiri. Nah, di mana di situ kita tuliskan teks algoritmanya atau prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan dari algoritma yang akan kita buat untuk menyelesaikan suatu kasus. Gitu. Ini contoh penulisan notasi algoritma di dalam bahasa program, yaitu bahasa C di sini. Bagian atas adalah judul. Ini mulai dari in main, tanda kurung buka, kurung tutup. Ini adalah bagian inti dari programnya.
atau bagian inti dari bahasa program. Nah, kemudian judul itu tadi adalah tempat mendefinisikan apakah dia program, apakah prosedur, fungsi, modul, atau sebuah skema program. Nah, di dalam judul tadi perlu definisikan spesifikasi, fungsi atau fasilitas singkat. Di bagian judul berisi teks algoritma secara berisi judul teks algoritma secara keseluruhan dan intisari sebuah teks algoritma. Jadi intisari sebuah teks algoritma. Jadi tujuannya kalau seorang programmer atau pengguna program tersebut atau pengembang program tersebut membaca judulnya, dia paling tidak mengetahui secara umum, secara keseluruhan intisari atau apa yang dimaksud dari teks algoritma yang ada dibuat di di suatu program gitu. Kemudian kamus tadi digunakan untuk deklarasi, untuk mendeklarasikan atau membuat sesuatu formal atau ofisial atau membuat sesuatu secara eksplisit gitu ya. Deklarasi nama definisikan program itu bisa misalkan tipe atau variabel atau konstanta. Jadi semua tipe, variabel atau konstanta perlu dideklarasikan namanya. Tipe variabel konstanta yang digunakan di dalam algoritma. Kemudian deklarasi nama-nama lain itu opsional jika ada, misalkan kalau ada nama fungsi, ada fungsi, maka perlu definisikan nama, prosedur, dan spesifikasinya jika ada. Deklarasi ini bukan instruksi, maksudnya bukan instruksi adalah bukan instruksi dari suatu program begitu ya, melainkan dia hanya merupakan deklarasi dari variabel, konstanta, tipe atau fungsi yang digunakan atau yang ada di dalam suatu teks algoritma. Kemudian tabel ini menunjukkan perbedaan notasi algoritma dan notasi algoritma tersebut kalau sudah dituliskan ke dalam bahasa C atau menggunakan bahasa C, gitu ya. Notasi algoritma ini bersifat umum, jadi dia belum bisa difahami oleh komputer atau belum bisa dieksekusi oleh komputer. Ini hanya bisa difahami oleh manusia atau dia bersifat umum, masih bersifat umum, jadi masih perlu ditranslasikan ke suatu bahasa program. Nah, karena kita menggunakan bahasa C, maka ditranslasikan ke bahasa C, gitu ya. Lihat perbedaannya antara dua tabel ini, dua kolom ini, yang kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Kita lihat di notasi algoritma, kalau ada tanda panah seperti ini, dan notasi algoritma di bahasa C itu dirubah menjadi sama dengan, gitu ya. Tanda panah, kemudian di bahasa C dituliskan sama dengan. Dan di setiap baris di dalam bahasa C itu diakhiri dengan tanda semikolon seperti ini. Nah, di notasi algoritmik itu tidak perlu, karena tidak bertujuan untuk agar bisa difahami oleh komputer di notasi algoritmik. Cuma di bahasa C itu harus diakhiri dengan tanda semikolon seperti ini jika program di satu baris itu sudah selesai. Ini misalkan mendefinisikan suatu konstanta, begitu ya, namanya apa, suatu konstanta, kemudian diakhiri dengan tanda semikolon, kemudian nama suatu ekspresi atau fungsi, begitu, diakhiri dengan tanda kolom. Dan ini contoh algoritmanya, begitu. Misalkan L itu adalah hasil dari perkalian antara variabel L, misalkan hasil perkalian antara variabel PL dengan R, kemudian di bahasa C yang tanda panah ini dirubah ke sama dengan, begitu ya, L sama dengan PL, variabel PL dikali R. Itu jangan lupa diakhiri dengan tanda semikolon.
dan seterusnya. Ini memperlihatkan perbedaan bagaimana notasi algoritma itu dibuat dan kemudian kalau dirubah ke dalam bahasa C bentuknya menjadi seperti yang di sebelah kanan ini. Dan kita masuk ke latihan. Jadi tujuan dari latihan analisis masalah ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan notasi algoritma. Capaian ini bobotnya 20% dari keseluruhan nilai mata kuliah. Nah, itu hanya ya pengingat lagi aja gitu ya. Kemudian ini latihannya. Yaitu buatlah algoritma untuk program kasir. Jika user belanja lebih dari 500.000, maka ia akan mendapatkan diskon 50%. Kira-kira bagaimana menuliskan algoritmanya? Jadi kita ingin membuat suatu algoritma atau tentang untuk membuat algoritma untuk membuat suatu program yang dipakai adalah di kasir. Jika user belanja lebih dari 500.000, maka user tersebut akan mendapatkan diskon 50%. Ini diminta hanya tuliskan algoritmanya ya, algoritmanya saja. Ini coba saya tuliskan jawabannya ya. Nah, kita di sini adalah kasus kondisional ya. Kemudian kita pakai, karena ini kondisional, kita pakai ini. Pakai if ini jika user belanja lebih dari 500.000 dan user mendapatkan diskon 50%. Ini if then ya, jika user belanja lebih dari 500.000 then user mendapatkan diskon 50%. Gitu. Ya, mungkin yang di SMA sudah pernah atau yang sebelumnya sudah pernah belajar suatu bahasa program ini familiar dengan kasus kondisional seperti ini ya, if then gitu. Ini salah satu contoh notasi dalam bahasa C atau kode dalam bahasa C untuk kasus-kasus kondisional seperti ini. If then, dan ada juga nanti while begitu, pengulangan, for atau else if begitu. Nah, kita bisa lihat beberapa latihan yang lebih banyak lagi itu dari diktat, dari referensi kita nomor 1 ini, diktat prosedural, algoritma, dan pemrograman ini. Ada banyak contoh, lebih banyak contoh di sana, atau latihan soal. Ada yang sudah download, sudah punya materi ini, diktat ini. Ini diktat ini daftar isinya atau isi babnya sama dengan hampir sama, sebagian besar sama dengan materi kita ya. Ini diawali dengan pendahuluan atau pengertian dasar begitu, dasar-dasar algoritma yang minggu lalu. Kemudian minggu ini kita belajar notasi algoritmik. Kemudian minggu depan kita belajar tipe, kemudian nilai, ekspresi, dan ini sama dengan materi kita setiap minggunya. Ini coba kita lihat di sini di bagian
isinya. Ini sangat membantu, jadi bahasanya juga mudah difahami di sini untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang algoritma dan pemrograman. Begitu. Ada contoh-contoh soal juga. Ini contohnya ini yang if then itu notasi untuk aksi kondisional. Ada kondisi dan aksi begitu. Ini contoh penyelesaian masalah secara prosedural dari bagaimana memotong kentang begitu. Prosedurnya adalah pertama ambil kantong kentang dari rak, kemudian ambil panci dari almari. If atau jika baju berwarna muda dan pakai celemek. Ini kasusnya adalah jika orang yang akan memotong kentang itu memakai baju berwarna muda, maka dia harus pakai celemek. Jika tidak punya atau tidak pakai baju berwarna muda, maka dia tidak perlu pakai celemek. Gitu. Ini di tengah-tengah prosedurnya ada kondisi seperti ini. Kemudian kupas kentang dan kemudian kembalikan kantong ke rak. Dan prosedurnya selesai. Ini contoh contoh lain dari penggunaan if dan then. Ini juga contoh penggunaan if dan then. Misalkan ini jika jumlah kentang yang dikupas belum cukup karena dia ingin mengupas kentang 500, kemudian kupas satu kentang lagi gitu. Ada juga contoh notasi yang lain yaitu while do. While kondisinya apa, kemudian do aksinya. Contohnya adalah jika ini while tadi pertama kondisional yang if then, jika baju berwarna muda maka pakai celemek. Kemudian kalau kentangnya masih belum 500, jika jumlah kentang terkupas belum cukup, tadi contoh di atas 500, maka dia masih harus mengupas kentang satu lagi gitu. Kupas satu kentang lagi. Kalau sudah cukup itu otomatis nanti dari algoritmanya ini akan berhenti gitu ya. Dan ada beberapa contoh lagi di sini yang Anda bisa nanti silakan dibaca. Kemudian ada latihan soal begitu. Nah, ini referensi utama yang kita pakai di mata kuliah ini. Jadi mungkin ada beberapa materi dari sini yang akan muncul di kuis, UTS atau UAS. Hari ini kita belajar tentang notasi algoritma ini di bab ini. Ini ada penjelasan yang lebih panjang. Silakan dibaca. Dari teks algoritma ada 3 bagian, yaitu judul atau header, kamus, dan algoritma. Gitu. Ini apa yang dimaksud dengan nama, penjelasannya. Begitu, ini judul, kamus. Ini contoh kamus. Gitu. Kamus tadi kan berfungsi untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan suatu tipe, konstanta, atau spesifikasi fungsi, spesifikasi prosedur gitu. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita punya konstanta P, kemudian ini nilai real dan nilainya ini begitu ya. Konstanta K, dia karakter, kemudian sama dengan ini simbolnya K, gitu karakter K gitu. Dan ya, ini materi yang notasi algoritma untuk minggu ini. Minggu depan kita akan belajar tentang tipe, bab berikutnya tipe. Dan ada juga di diktat ini, bagian ketiga. Gitu. Ya. Dan ini sebenarnya materi kita minggu ini selesai di sini. Cuma karena minggu kemarin saya janji bahwa minggu ini kita akan membuat suatu program sederhana, maka kita sekarang akan membuat suatu program yang sederhana saja. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan untuk membuat program-program sederhana begitu ya.
Di LMS itu juga ada sudah ada video singkat 5 menitan begitu yang menjelaskan bagaimana membuat program menggunakan bahasa C. Gitu ada kalau nggak salah 5 contoh gitu. Mudah untuk diikuti, silakan juga nanti dilihat dan dicoba sendiri gitu. Ini saya tujuannya mengenalkan membuat program di sini agar kita bisa tahu platform apa yang kita gunakan di kuliah ini untuk membuat program gitu ya. Jadi saya akan membuat program melalui terminal. Di Anda yang bentar, sepertinya saya perlu hapus dulu. Anda yang sudah punya atau yang punya mesin komputer atau laptop dengan OS Linux, Unix, atau Mac, itu langsung bisa ikuti. Cuma yang menggunakan Windows itu nanti perlu untuk menginstal dulu OS Linux atau Unix di atas Windows begitu. Jadi yang menggunakan Mac atau menggunakan komputer Mac atau Linux, OS Linux, itu langsung bisa pergi ke terminalnya. Jadi ada 2 operating system ya secara umum, ada Windows banyak digunakan dan Linux atau Unix yang sudah cukup banyak juga digunakan. Linux atau Windows dan Linux atau Unix. Nah, Mac yang punya laptop Mac itu masuk kategori yang Linux atau Unix gitu. Karena saya menggunakan Mac, jadi saya langsung kita atau yang menggunakan Mac atau yang menggunakan Linux Unix bisa langsung ke terminalnya begitu. Menggunakan Windows perlu install dulu nanti OS Linux-nya. Gitu. Nah, hanya contoh program sederhana saja dulu ya. Hello World gitu. Jadi biar kita tahu gimana kita bisa membuat cara membuat program di mata kuliah ini, program-program sederhana saja. Jadi waktu masuk ke suatu terminal gitu, yang muncul adalah biasanya yang muncul itu layarnya hitam, kemudian ada teks gitu warna hijau gitu. Nah ini bisa juga dirubah gitu kalau mau, ada di preference gitu dirubah. Misalkan mau backgroundnya putih terus tulisannya hitam gitu bisa, atau merah tulisannya kuning seperti ini bisa. Cuma saya lebih suka yang backgroundnya hitam kemudian teksnya hijau gitu, lebih familiar aja. Nah, ini bisa juga dirubah. Dan sebagian tanda miring kemudian N miring ke kiri dan N itu maksudnya untuk enter gitu, untuk enter. Jadi setelah tulisan Hello World selesai, kemudian di enter gitu ke bawah. Jangan lupa di akhir baris ini ketikkan tanda semikolon, cantumkan tanda semikolon. Nah, itu artinya di baris ini kodenya sudah selesai, kode programnya sudah selesai. Kemudian tuliskan return 0, kemudian tanda semikolon, perangkat lunak, aplikasinya install kurung kurawal tutup gitu. Mau backgroundnya. Nah ini program sederhana untuk menuliskan Hello World, untuk memerintahkan komputer menuliskan Hello World. Nah kemudian kita ini ya, kemudian tekan escape, kemudian untuk menyimpan file ini diketikkan tanda kolon. Nah, ini tanda apa? Bahasa Indonesia tanda titik 2 ya, titik 2. Kemudian W untuk menyimpan, kemudian key untuk quit dari tampilan ini. Kemudian tekan enter, kita masuk ke halaman utama. Jadi kita baru saja membuat
file hello.c, yang namanya hello.c kita buat menggunakan text editor Vim. Begitu. Kemudian kita compile file ini, dieksekusi atau dikompile. GCC-nya kita, compilernya kita pakai GCC, kemudian spasi, nama filenya hello.c, dan tekan enter. Nah, kemudian kalau seperti ini, jadi program yang kita buat itu tidak ada error, makanya muncul tampilan seperti ini. Nanti kalau ada error di program yang kita buat, tampilannya akan berbeda. Jadi ini belum keluar output dari program yang baru kita buat tadi. Agar bisa mengeluarkan outputnya, kita perlu tuliskan seperti ini. Ada titik, kemudian garis miring, A, titik, O. Kemudian tekan enter. Nah, ini muncul keluaran dari program yang kita buat tadi. Yaitu tadi kita membuat program untuk bisa menuliskan hello world, begitu. Ya, tulisan hello world di sini. Nah, coba kita misalkan sekarang buat agar program yang kita baru buat tadi ada errornya gitu ya. Kita masuk, kita edit program tadi agar masukkan ya sesuatu yang aneh gitu ya, error, biar dia error. Kita lihat gimana tampilannya di sini. Hello.c. Ini masuk ke program tadi. Ya, kemudian coba kita tambahkan apa sesuatu yang ya, bla 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 ya, belum. Jangan lupa ketik i dulu ya biar bisa tuliskan yang apa gitu. Bla 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 gitu biar error gitu ya. Kemudian escape, kolon, di save, save, kemudian key quit. Ya, coba kita compile gcc hello.c, harusnya muncul error. Nah ya, ini muncul error. Ya, ada muncul error karena ada sesuatu yang tidak diidentifikasi, tulisan tadi yang kita baru buat tadi MMM ini nggak jelas ini, jadi ada satu error yang di-generate gitu. Coba kita perbaiki lagi. Hapus. Ini compile lagi, harusnya sekarang sudah tidak ada error. Kemudian kita keluarkan outputnya, coba kita keluarkan outputnya lagi, dan mengeluarkan hello world. Gitu. Ya. Nah, kalau ingin lihat file ini ada di mana, di saya file helloc ini ada di home atau di directory yang namanya Afif Dias Pambudi. Itu kalau dicek di sini di home, bagian home saya ini tadi, ini file yang ada yang baru kita buat. Ini helloc di sini. Anda juga bisa langsung kalau tidak mau lewat terminal mengeditnya, bisa juga langsung masuk ke direktorinya, kemudian di mana file tersebut disimpan, kemudian rubah di sini, misalkan hello world, my name Rudy and Ani. My name is Rudy. Ya, kemudian file, save. Ini biar ada tekan enter lagi ya biar rapi begitu. File save ini. Kemudian coba kita compile lagi di sini gcc hello.c.
Nah, tidak ada error, kemudian kita keluarkan outputnya. Nah, sekarang muncul ini hello world, my name is Rudy. Gitu. Itu contoh sederhana bagaimana nanti kita membuat suatu program di bahasa C di kuliah ini. Kalau di praktikum menggunakan terminal atau menggunakan software developer, IDE, Integrated Development Software. Pakai IDE, Pak. Pakai IDE, ya. Ya, oke, ya itu nggak apa ya sebagai alternatif. Programnya akan sama saja, kode programnya akan sama saja, cuma bedanya di tampilan atau bagaimana mengcompile-nya. Kalau yang menggunakan IDE itu Integrated Development Environment. Jadi di software itu sudah Anda bisa menuliskan kodenya di situ, kemudian compile-nya juga melalui situ, gitu ya. Cuma saya di sini lebih suka menggunakan terminal seperti ini. Jadi langsung aja masuk di terminal, kemudian kita buat kodenya menggunakan text editor dan compile di terminal. Gitu. Nah. Ada pertanyaan? Oke, chat. Ya. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan kira-kira? Permisi, Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Berarti kita nanti nulis programnya itu boleh di IDE, kah, Pak? Iya, silakan, boleh. Boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Boleh, cuma biar mungkin kalau pengen sama dengan cara yang saya pakai di kuliah ini, ya nanti bisa install OS Linux atau Unix yang menggunakan Windows ya. Jadi ada software yang bisa dipakai untuk menginstal Linux atau Unix di atas Windows, namanya VirtualBox gitu. Dengan VirtualBox itu Anda bisa punya 2 OS di dalam satu mesin. OS Windows dan OS Linux atau Unix. Mungkin bisa pakai OS Linux-nya itu Ubuntu, ya gratis. Dan ya Anda bisa lihat gimana cara installnya gitu, udah banyak di internet. Nanti saya kalau ada yang mau install VirtualBox dan Linux itu nanti saya kasih informasinya melalui WhatsApp group, linknya, dan nanti Anda bisa ikuti gimana caranya. Gitu. Ini semua sudah praktikum. Ada yang belum praktikum? Sudah, Pak. Tidak semua ya. Ya. Iya. Jadi mungkin sudah familiar ya gimana, atau sudah tahu gimana membuat program gitu. Mungkin baru pertama kali gitu, saya dulu ingat baru pertama kali bikin program itu wah gitu. Ada kepuasan sendiri gitu, saya bisa komunikasi sama komputer gitu, bisa buat suatu hal kecil gitu, program kecil gitu. Ya. Nah, ya lupa saya. Ada di di LMS itu ada tugas untuk notasi algoritma, ada 2 tugas ya. Nah, silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan, hari Jumat minggu depan maksimum. Silahkan di-download di LMS, ada 2 tugas ini.
Nah, ini. Yaitu pertama, tuliskan algoritma dengan aturan notasi algoritma untuk menampilkan bilangan genap atau ganjil dari angka yang diinputkan oleh user. Kemudian tugas kedua, menuliskan algoritma dengan aturan notasi algoritma untuk menghitung hambatan total pada rangkaian seri dan paralel. Yang nomor 1 ini sebenarnya sudah ada di salah satu video yang ada di LMS itu. Silakan Anda lihat itu videonya, ada salah satu video yang menjelaskan tentang ini, jawaban dari soal nomor 1 ini. Yang itu, tuliskan ini menggunakan tulisan tangan ya. Ini kan tulisan tangan, kemudian di-scan, kemudian di-upload di LMS, dikumpulkan maksimum hari Jumat minggu depan, jam 23.59.